Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang, Pak Murdaya, dan semua rekan-rekan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati kesempatannya. Karena memang judulnya adalah kaitannya dengan MB3I dan tentunya adalah tantangan dan harapan dalam konteks pembangunan jalan tol. Mungkin nanti akan saya lebih banyak sharing dan memberi masukan, mohon maaf Pak Bambang, berkaitan dengan bagaimana kita bisa melakukan percepatan pembangunan jalan tol. Karena nggak bisa dihindarin kalau kita bicara pembangunan infrastruktur, salah satu basic infrastruktur itu adalah transportasi darat Pak. Karena orang nggak bisa di udara terus, orang nggak bisa di laut terus, ada saatnya dia harus di darat. Karena kita manusia darat bukan ikan Pak, atau bukan burung Pak. Oke, next. Jadi kalau dilihat awalnya sendiri, di sini kebetulan juga teman-teman semua yang bikin Pak Bambang, saya ITB 81, di situ ada UKI, ada semua teman-teman yang bikin di MB3I. Kalau kita lihat tujuannya adalah Indonesia mandiri, maju, adil, dan makmur. Kenapa mandiri dan adil ini saya merahin sengaja untuk mengingatkan kita semua bahwa maju dan makmur itu penting, tapi jangan dilupakan faktor mandiri dan adil. Mandiri ini artinya bagaimana peran serta nasional, apakah itu swasta ataupun itu pemerintah, bahkan sampai dengan yang paling kecil UMKM misalnya harus diikut sertakan dalam program MB3I ini. Karena seperti tadi disampaikan oleh Pak Yudi Purbaya, ini sangat bagus sebagai satu master plan, tapi jangan sampai ini menjadi macan kertas, dan yang paling penting jangan sampai ini tidak menyentuh hajat kecil rakyat kecil atau orang banyak yang hari ini masih menjadi mayoritas dari penduduk Indonesia. Kemudian juga masalah adil. Tadi kembali lagi bagaimana ini bermanfaat kepada sebanyak-banyaknya rakyat kita. Next. Kalau kita lihat, next terus saja nggak selesai. Intinya adalah, mengenai blueprint percepatan transformasi ekonomi, kemudian cakupan 22 aktivitas ekonomi utama dalam 6 koridor ekonomi, dan adanya komitmen reformasi birokrasi menjadi poin-poin utama di dalam MB3I. Itu semua sudah ada di dalamnya. Next. Terus saja sampai selesai. Ini ada beberapa poin yang mungkin juga menjadi perhatian adalah tadi sudah disampaikan, enaknya kalau agak belakangan ya Pak Bambang jadi banyak contekan. Tadi Pak Lee Chin Wei sudah menyatakan mengenai think big, kemudian start small, dan quick wins. Ini yang sering dilupakan. Saya sepakat sekali dengan Pak Lee Chin Wei bahwa kita selama ini think big penting, tapi juga penting adalah masalah realisasi. Kalau dilihat, mungkin Bapak Ibu lihat salah satu lihat di bawah kecil sekali, tagline-nya Pak Keren itu Dream, Design, Deliver. Sebenarnya ini merepresentasikan 3 tahapan dalam kehidupan kita. Dream sangat penting, karena itulah yang membuat kita termotivasi, mau melakukan eksplorasi dan berani untuk maju ke depan. Tapi dream aja nggak cukup, kita harus desain, kita harus bikin yang namanya master plan sampai roadmap-nya untuk kemudian kita bisa lakukan yang namanya delivery, sesuatu yang sifatnya end result. Karena prestasi kita, performance kita tidak diukur dari master plan ini, tapi prestasi kita, performance kita diukur dari hasil karya nyata yang betul-betul kita bisa nikmatin. Itu yang mungkin selama ini nanti mungkin masukan buat teman-teman yang membuat MB3I, bagaimana membuat suatu skema insentif supaya terjadi yang namanya quick wins, sehingga akan terjadi snowball effect di dalam program-program percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Kemudian saya setuju sekali bahwa masalah terbesar bangsa ini adalah komunikasi dan koordinasi. Sangat ribet ya. Kita bicara antar kementerian aja nggak mudah. Kemudian kalau kita bicara public-private partnership juga antara pemerintah dengan pihak private sectors, belum lagi dengan adanya otonomi daerah, problemnya tambah satu lagi adalah antara pusat daerah dan antara daerah atau daerah. Karena kalau kita bicara 6 koridor ekonomi, berarti kita bicara tata ruang, kita bicara kawasan. Kalau kita bicara tata ruang, kita bicara kawasan, kita bicara konektivitas, kita bicara bagaimana hubungan pusat daerah, kita bicara bagaimana hubungan antar daerah dengan daerah. Ini mungkin buat teman-teman pelaku pasar, karena kebetulan saya juga di sini sharing dalam kapasitas sebagai pelaku pasar dan praktisi, bisa sama-sama sharing Pak Bambang bagaimana susahnya kita bicara atau mengkoordinasikan antar Pak Bupati misalnya, karena biar dimanapun proyek-proyek kita itu selalu adalah lintas wilayah antara Pak Bupati satu dan Bupati lainnya, belum lagi dengan Pak Gubernur, belum lagi dengan pemerintah
pusat. Ini yang rasanya juga menjadi problem terbesar, apalagi hari ini praktis sebagian besar orang itu ingin safety player. Tidak berani melakukan langkah-langkah terobosan, tidak berani mengambil resiko. Tadi saya kebetulan ngobrol dengan salah satu rekan dari UI kali waktu sambil di toilet, ya hari ini yang paling langka mungkin adalah bukan hanya orang-orang yang kompeten, tapi orang-orang yang berani mengambil posisi. Orang-orang yang berani mengambil risiko, berani melakukan langkah-langkah terobosan. Karena memang semuanya ancamannya nggak tanggung-tanggung, terutama mohon maaf mungkin buat rekan-rekan yang ada di pemerintahan maupun BUMN. Jadi momok ancamannya itu jangankan hanya masalah mismanagement, membuat policy aja bisa dipidanakan. Sesuatu yang tidak pernah terbayangkan mungkin 20-30 tahun yang lalu. Kemudian juga di sini yang ingin saya stressing adalah masalah keterlibatan institusi pendidikan untuk research. Karena MP3I sudah mencanangkan 1% untuk research, tapi menurut saya pribadi dan juga beberapa teman dari institusi pendidikan itu sangat kurang. Dan sebenarnya langkah terobosan, saya sedikit lompat dalam konteks Bakrilen. Kita pada waktu melakukan pembangunan tol dari mulai Cirebon sampai Semarang, itu di bawah Bakri Tolut, anak perusahaan dari Bakrilen, kita tidak membangun secara tradisional sebagai satu jalan tol, tapi kita memandangnya sebagai satu koridor atau kawasan atau tata ruang. Ini mungkin yang agak membedakan antara Bakrilen dengan perusahaan-perusahaan jalan tol lainnya, karena kebetulan kita awalnya adalah pemain properti. Pada waktu kita melakukan assessment, kita tidak hanya meminta bantuan John Sleng LaSalle, tapi kita minta bantuan Universitas Diponegoro dan ITB untuk mereka membantu kita melakukan assessment dan studi, memberikan rekomendasi potensi ekonomi apa aja yang bisa di-develop sepanjang koridor ini gitu. Itu dan ini kita lakukan sebenarnya juga sama Pak Bambang 2007 Pak, sebelum MP3I ada gitu loh. Ya. Karena kita sepakat bahwa kalau kita bicara institusi pendidikan tinggi, terutama perguruan tinggi dalam hal ini misalnya UI, ITB ataupun Undip yang membantu kita. Pertama, secara cost mereka murah sekali Pak dibandingkan dengan perusahaan swasta. Kedua, secara politik mereka clean. Jadi dan juga secara independensi atau credibility, sehingga mereka lebih mudah diterima oleh pihak siapapun karena tidak ada pandangan bahwa mereka punya agenda tertentu, baik kepada masyarakat, baik kepada pemerintah maupun kepada private sector sendiri. Nah inilah yang saya lihat selama ini mungkin masukan juga buat teman-teman di MP3I untuk banyak melibatkan pendidikan tinggi, terutama perguruan tinggi dalam melakukan studi-studi, terutama potensi yang ada di sekeliling perguruan tinggi tersebut. Kalau kita bicara Jawa Tengah, terutama Pantura, ada Undip. Kalau kita bicara Jakarta dan sekitarnya ada UI. Kalau kita bicara Jawa Barat, ada ITB maupun IPB misalnya. Mereka lah rasanya yang paling tahu dan cukup kredibel untuk membantu kita membuat satu assessment ataupun studi mengenai potensi apa yang bisa di-develop. Nah yang paling terakhir ini Pak, tadi yang saya bilang kata-kata mandiri dan adil, yaitu relevansi terhadap pemberdayaan usaha kecil, mikro, dan menengah. Karena kita bicara proyek triliun-triliunan, salah satu kata kunci Mas Ahmad Johar kenapa jalan tol kita itu memecahkan rekor. Jalan tol Kanci Pejagan itu pembebasan lahannya hanya 7 bulan Pak. Ya, itu tercepat sepanjang sejarah jalan tol yang ada di Indonesia. Jadi kalau selama ini orang bilang bahwa pasar pembebasan lahan itu menjadi momok, dalam konteksnya Kanci Pejagan itu sebenarnya tidak terjadi. Kita 7 bulan selesai dan pada saat itu diresmikan oleh Pak SBY Januari 2010, konsinyasinya zero. Artinya tidak ada potensi gugatan hukum. Rahasianya pasti itu bisa terjadi. Tunggu slide berikutnya nanti Pak. Next. Satu lagi juga karena kebetulan latar belakang saya bankers, yang sering saya lihat hari ini, kalau kita bicara konektivitas, kita bicara prinsip kolaborasi. Bagaimana semua sumber daya, semua pihak itu menjalankan perannya sesuai dengan kompetensi dan kapasitas yang mereka miliki. Yang terjadi selama ini adalah antara sektor real dengan sektor keuangan itu jalan sendiri-sendiri. Terutama misalnya pasar modal. Orang-orang keuangan sering bilang bahwa dana yang masuk itu semua hot money yang bisa keluar dengan cepat dari Indonesia. Problemnya adalah kenapa hot money itu yang sifatnya daily, weekly, atau monthly tidak bisa ditahan untuk jauh lebih lama. Bagaimana cara nahannya? Tarik mereka untuk masuk ke sektor real. Itu yang disampaikan tadi oleh Pak Yudi Purbaya adalah bagaimana membuat iklim investasi kita menjadi jauh lebih kondusif. Tapi satu step lebih maju dari iklim investasi sebenarnya adalah iklim usaha. Ini yang tadi juga mungkin Pak Lino ataupun Pak Elisa sudah sampaikan. Sebelum kita bicara invest, iklim usaha aja deh yang hari ini udah berbisnis, itulah yang harus diperhatikan.
Yang sering terjadi, ini juga sering saya sampaikan ke Pak Gita Wirjawan, kita hanya perhatikan orang yang mau invest. Kasih karpet merah orang yang mau invest, sementara orang yang sudah invest itu ditelantarkan. Padahal orang yang mau invest itu, dia nanya sama orang yang sudah invest, gimana sih iklim bisnis? Sebelum kita bicara iklim investasi, bicara dulu iklim bisnis. Nggak akan ada investasi kalau iklim bisnis yang ada nggak akan maju, nggak akan berkembang. Ini yang sering dilupakan. Orang sering pikir jauh ke depan, tapi yang hari ini dilupakan. Bicara iklim investasi, iklim bisnis, tapi dilupakan. Kemudian ini juga bicara pemerataan pengembangan proyek di seluruh daerah di Indonesia. Nggak mau dibahas khusus, tapi kebetulan saya baca artikel di Bisnis Indonesia Mas Ahmad Johar hari Sabtu. Kalau kita lihat proporsi antara Barat dan Timur itu di dalam MP3I ternyata masih nggak balance, hampir 75% masih di kawasan Barat, belum di kawasan Timur. Artinya masih belum inline dengan konsep bahwa kita harus percepat pembangunan di kawasan Timur. Kemudian kita bicara ketepatan pengembangan infrastruktur atau katalisator sesuai dengan program di koridor wilayah tersebut. Saya cuma mau sampaikan bahwa master plan atau MP3I ini baik sekali, tapi jangan kemudian kita anggap bahwa ini adalah sesuatu yang sempurna. Banyak sekali PR kita yang harus kita lakukan untuk menjadikan ini sesuatu yang workable dan bisa kita lakukan. Dan memang dalam perjalanan waktu ke depan, 5 atau 10 tahun ke depan, akan banyak sekali revisi-revisi yang dilakukan terhadap MP3I ini. Sehingga betul-betul dia bisa menjadi roadmap untuk kita mencapai target program 2025, kita masuk 10 atau enggak minimal 12 negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Next. Ini mohon maaf saya agak buru-buru karena tadi dilirik terus sama Mas Ahmad Johar karena waktunya memang sudah mepet. Ini saya hanya bikin mapping aja, sengaja yang jalan kaitannya dengan jalan tol yang memang menjadi bidang kami itu saya biruin untuk memperlihatkan bahwa betapa jalan itu sebenarnya juga menjadi sesuatu yang cukup penting peranannya selain juga semua infrastruktur yang ada. Ya. Bukan berarti jalan yang paling penting karena kita sama-sama tahu bahwa semuanya harus bersinergi antara transportasi darat, laut dan udara. Karena kalau hanya darat aja tanpa udara dan laut, saya setuju Pak Lino, yang terjadi hari ini sangat ironis karena harusnya transportasi laut seper-10 lebih murah dari transportasi darat, tapi karena yang disubsidi justru transportasi darat 130 triliun subsidi BBM untuk tahun 2011 saja, yang harusnya kita bisa alihkan untuk hal-hal yang jauh lebih produktif. Tapi bukan hanya sisi membebani APBN, tapi akibatnya juga menjadi beban buat pembangunan transportasi laut. Karena akhirnya orang lebih memilih transportasi darat karena dia menjadi jauh lebih murah melawan kaidah-kaidah prinsip yang ada karena memang dia mendapatkan subsidi demikian besar. Next. Ini juga sama, hampir di semua sektor industri dan semua koridor praktis pasti ada jalannya. Karena tadi kita bukan burung atau ikan yang bisa di laut terus atau di udara terus. Next. Ini sedikit cerita mengenai Bakriland bahwa kita adalah pengembang properti terpadu yang kita sebut sebagai integrated property player. Kita tidak hanya mengembangkan properti, tapi kita mengembangkan tata ruang. Makanya kalau dilihat proyek-proyek kita tuh semua rata-rata mega proyek. Rasuna Epicentrum itu sekarang aja luasnya udah 53 hektar. Itu CBD terbesar di Jakarta, lebih besar dari CBD-CBD lain. Kita sekarang lagi mengembangkan Sentul Nirwana, itu luasnya 12.000 hektar. 12.000 hektar itu kira-kira luasnya 1/5 Jakarta. Jakarta itu 64.000 hektar, Singapura itu 67.000 hektar. Jadi kalau kemarin Jakarta itu baru ulang tahun ke 1527 ya saya ingat pertama kali 1527 berarti 470-an, tapi rasanya kita nggak menunggu sampai 100 tahun baru semua itu terdevelop karena akan dikembangkan dengan prinsip-prinsip pengembangan properti yang sophisticated, tidak secara tradisional. Tapi yang paling penting di sini adalah sekarang ini sudah saatnya bahwa kita melihat secara terintegrasi. Kita lihat dengan cara tata ruang atau kawasan, tidak lagi bisa melihat secara parsial. Itulah yang harus dilakukan sekarang. MP3I sebenarnya sudah merepresentasikan hal tersebut. Tinggal bagaimana kita sempurnakan terus, kita membuat menjadi suatu program yang memang itu bisa doable, bisa memberikan quick wins. Karena quick wins ini tadi seperti kata Pak Lee Chin Wei memberikan keyakinan, seperti kata Pak Yudi Purbaya, untuk kita, ternyata memang apa yang kita lakukan itu bukan hanya macan kertas, bukan hanya sesuatu yang bagus di dalam dokumen, tapi sesuatu yang memberikan manfaat nyata. Next. Ini sedikit
sedikit bisnis model dari Bakri Land yang agak membedakan kita dengan perusahaan properti lain. Kita sebut sebagai integrated property company karena kalau tadi Pak Lino bilang productivity nomor 1, nomor 2 productivity, nomor 3 productivity. Kalau kita bicara properti, nomor 1 itu lokasi, terutama lokasi prima, orang bilang nomor 2 lokasi, nomor 3 lokasi. Lokasi prima ini esensinya adalah accessibility. Who can control the accessibility, control the property value. Makanya kita masuk, kenapa kita masuk ke jalan tol? Karena kita bangun kita beli satu tanah, misalnya seperti Lido atau Sentul Nirwana, kita beli dengan harga Rp20.000. Itu harganya murah sekali karena aksesnya jelek sekali. Kemudian dalam waktu 3 tahun kita bangun jalan tol tanpa diapa-apain, harga tanahnya akan naik 10 kali. Artinya akan ada return mungkin kurang lebih sekitar 100-200% setahun. Mana ada bisnis yang bisa menjanjikan return 100-200% setahun. Caranya adalah dengan berpikir secara terintegrasi. Bagaimana kita menggabungkan antara properti dengan infrastructure transportation. Sehingga bukan hanya kita beli yang namanya lokasi prima, tapi kita create yang namanya lokasi prima. Itulah sebenarnya value creation proses yang kita lakukan. Dan ini sebenarnya kalau kita sama-sama membaca buku Blue Ocean Strategy, ciptakan samudera biru, di mana kompetisi tidak lagi relevan, inilah yang coba dilakukan oleh Bakri Land. Next. Sekarang 5 menit lagi Pak. Sekarang kita bicara langsung tantangan mengenai pengembangan jalan tol. Memang sebagian besar teman-teman di Asosiasi Jalan Tol Indonesia bicara masalah perangkat hukum dan pembahasan lahan yang belum optimal. Ini semua ditunggu-tunggu, mudah-mudahan sesuai janji dari pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat bahwa akhir tahun ini akan selesai untuk masalah pembahasan lahan. Next. Kemudian juga masalah struktur pendanaan yang belum optimal. Sesungguhnya pada waktu di tahun 2007-2008, waktu itu saya ingat zamannya Pak JK, kita tiap sebulan sekali dipanggil sama Pak Abdu di kantornya Wapres di Kebon Siri, sudah dilakukan banyak gebrakan-gebrakan. Dalam arti waktu itu yang dipanggil tidak hanya para pemain jalan tol, tapi juga teman-teman dari perbankan maupun dari Bank Indonesia. Karena sebenarnya masalahnya bukan hanya di pembahasan lahan, tapi pendanaan yang sangat terbatas, yang sangat tidak favorable kepada pembangunan infrastruktur yang ada. Karena kalau bahasanya orang bank mungkin strukturnya nggak match. Kenapa? Tapi teman-teman perbankan bilang kita terikat dengan ketentuan Bank Indonesia. Nah, inilah mungkin harapannya bahwa teman-teman di perbankan dan juga Bank Indonesia bisa melihat adanya suatu tujuan yang jauh lebih strategis, bahwa yang namanya pembangunan infrastruktur ini harus didukung oleh sistem lembaga keuangan kita, terutama dari lembaga perbankan. Karena tadi Pak Cinwe udah bilang mungkin jangan terlalu berharap juga oleh FDI atau investasi asing, walaupun sebenarnya juga ada celah untuk memanfaatkan FDI, yaitu bagaimana menggandeng investor asing untuk berkolaborasi dengan investor lokal. Ini secara spesifik masalah tenor pinjaman, kemudian pembayaran pokok, intinya adalah struktur daripada pembiayaan yang sangat tidak favorable terhadap karakter daripada infrastruktur itu sendiri. Kemudian masalah BLU yang sudah ada, alhamdulillah, tapi masih harus banyak disempurnakan, terutama masalah kecepatan prosesnya. Next. Nah, ini yang paling penting sebenarnya, yaitu ketidakpastian penghitungan imbal hasil akibat berbagai proses hambatan pengembangan jalan tol. Yang sering terjadi adalah masalah inkonsistensi daripada pemerintah maupun BPJT sendiri. Contoh nyata adalah tol yang kita bangun Kanci Pejagan. Itu selesai Januari 2010, diresmikan oleh Pak SBY, on time, mundur sedikit mungkin 3 bulan. Tapi yang problem adalah yang lainnya ternyata tidak on time, kita sendirian yang on time. Cikampek Palimanannya nggak on time. Waduh Pak, bleeding habis Pak. Karena dulu asumsi kita itu trafficnya minimum 45.000 kendaraan per hari, asumsinya Cikampek Palimanan selesai. Kita selesai, Cikampek Palimanannya nggak selesai sampai hari ini. Selesai udah Pak. Kita selesai beneran itu. Bleedingnya itu ratusan miliar Pak setahun. Itu contoh bagaimana jangan cuma dilihat bahwa investor itu tidak punya komitmen. Oh, investor sangat punya komitmen. Yang namanya bisnismen, di mana ada gula pasti dia datang. Challenge-nya adalah bagaimana membuat satu situasi di mana business environment dan investment environment-nya itu sangat menarik. Karena nggak bisa dihindarin sekarang situasi global. Kita bersaing dengan seluruh dunia. Di sini adalah masalah interkoneksi jaringan jalan tol. Ini yang paling penting karena jalan tol itu nggak bisa stand alone.
Orang suruh masuk tol sebentar, keluar lagi ke jalan biasa, masuk tol lagi, keluar lagi ke jalan biasa, oh nggak akan mungkin. Itu dia harus merupakan satu interkoneksi jalan tol, Trans Sumatera, Trans Jawa, Trans Kalimantan, Trans Sulawesi. Kemudian masalah inkonsistensi kebijakan pemerintah. Kemudian juga tarif tol yang tinggi, itu tadi disampaikan oleh Pak Elisa bahwa pada dasarnya tidak mungkin seluruh tarif dibebankan kepada pengguna. Karena di sini ada prinsip yang tadi Pak Bambang sampaikan, ing-spot gitu. Jadi memang infrastruktur ini kan sebenarnya sesuatu yang memberikan multiplier effect yang luar biasa. Cost-nya ini harusnya ditanggung oleh satu kawasan yang luas sekali, tidak hanya masalah penggunanya. Prinsip-prinsip inilah yang harusnya digunakan dalam pembangunan infrastruktur kita. Berikutnya adalah ini masih menyangkut harapan tadi Pak Bambang. Jadi kalau kita bicara adanya tambahan perangkat hukum terkait pembebasan lahan atau Mandatory Land Acquisition Act, ini kita belajar dari negara-negara lain, misalnya Malaysia atau India, apalagi China. Kemudian kepastian ketersediaan dana talangan, ini juga mungkin mekanismenya perlu diperbaiki antara BPJT, Departemen PU dengan Departemen Keuangan. Kemudian kebijakan perbankan mengenai struktur pendanaan proyek infrastruktur yang lebih sesuai dengan profil daripada proyek infrastruktur sendiri. Yang ada sekarang yang hanya bisa masuk itu kebanyakan kalau nggak private equity, ADB, IFC ataupun World Bank. Tapi itu dengan satu kondisi yang sangat-sangat ketat. Kemudian jaminan atas interkoneksi jalan tol, ini juga paling penting, ketegasan dari BPJT terhadap para pemegang konsesi. Keterlibatan pemerintah dalam investasi pengembangan jalan tol, kemudian konsistensi pemerintah untuk mendukung program pengembangan jalan tol yang telah disusun sebelumnya. Ini sedikit mengenai tadi bahwa ada konteks mengenai mandiri dan adil, Pak. Bagaimana harusnya MP3 ini memberikan manfaat bukan hanya buat pemain besar, tapi juga langsung kepada rakyat kecil. Sehingga daya dukungnya itu akan luar biasa. Sehingga resistensi terhadap proyek-proyek yang akan dibangun itu akan jauh lebih kecil. Pengalaman kita di Kanci Pejagan. Kita pada waktu membangun jalan tol, kita tidak membangun jalan tol seperti biasa. Tapi tadi pertama kita lakukan studi sepanjang ruas tersebut. Kira-kira problem apa yang akan dihadapi dalam pembebasan lahan? Karena pembebasan lahan adalah problem yang paling utama yang akan dihadapi. Kemudian kita bisa temukan bahwa di beberapa desa, itu desanya desa minus, ekonomi jelek sekali. Kita masuk dulu dengan program CSR kita untuk memberdayakan ekonominya. Tapi yang paling penting adalah jalan tol ini, kita membangun rest area, di mana rest area ini tidak sekedar rest area biasa, tapi rest area ini merupakan sentra pemasaran dan sentra produksi untuk semua produk-produk UMKM yang khas daerah tersebut. Kalau kita lewat Kanci Pejagan, karena itu Cirebon sampai dengan Tegal, harusnya di situ dengan mudah kita temukan batik, kita temukan rotan, kita temukan makanan-makanan yang khas, tahu gejrot, nasi jamblang. Kalau udah bicara makanan harusnya semua familiar. Telur asin kalau kita begitu mulai masuk Brebes. Nah ini yang harus dipersiapkan sehingga rakyat kecil itu merasa bahwa oh jalan tol ini dibangun bukan hanya buat orang-orang gede, tapi saya langsung merasakan manfaatnya. Karena mohon maaf pada waktu Cipularang atau Parbalenyi selesai dibangun, kita sama-sama tahu bahwa soto Sadang itu mati, Pak. Sate Maringgi juga mati. Ya. Tidak pernah dipikirkan gitu dampaknya terhadap ekonomi UMKM. Ini yang harusnya juga dipikirkan dan terbukti pada waktu kita bebaskan Kanci Pejagan hampir relatif smooth, dan pada waktu diresmikan oleh Pak SBY zero konsinyasi atas pembebasan lahannya. Artinya sebenarnya itu bisa dilakukan asal kita betul-betul melakukan pendekatan terhadap masyarakat kecil dan meyakinkan mereka bahwa semua pembangunan yang ada di situ akan langsung memberikan manfaat buat mereka, bukan hanya memberikan manfaat buat para pemain-pemain besar. Ini contoh rest area kita bangun. Pertama tentunya harus environmental friendly, karena kita di Baklen punya tema Baklen Go Green. Semua produk-produk yang kita bangun harus environmental friendly. Next. Ya, mungkin itu. Mohon maaf kalau agak lebih lama sedikit, Pak. Tadi janjinya 10 menit, tapi ini 15 menit. Terima kasih. Biar gimana pun MPIA ini merupakan sesuatu yang bagus, yang kita sudah lama harapkan. Tapi tentunya jangan dianggap bahwa ini sesuatu yang sempurna. Masih banyak sekali yang harus kita perbaiki di sini, dan tentunya harapannya semua sepakat untuk bersama-sama berkontribusi menjadikan ini sesuatu yang memberikan manfaat buat kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.